warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati iman wa islam asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya rabbi ya salli wa sallim wa barik Muhammad wa ba'du. Wa ya khairu hadirin taqwa haqqa wa taqwa wa Jamaah buka bersama Mahari bisa rahimakumullah. Mohon maaf dulunya saya dari kantor langsung ke sini karena untuk nyawa-nyawaan. Minta maaf sekali waktunya, jadi nggak pulang dulu lah, nggak bisa dapat jamaah. Sudah atahiyat, saya dapat atahiyat akhir tapi udah dapat 27 derajat juga alhamdulillah. Dan masih belum berganti pakaian, masih resmi, jadi baik memberikan waktu. Judulnya adalah 7 golongan orang yang tidak bisa mencium baunya surga. Lain ya, karena kemarin yang lalu kan tidak masuk surga. Iya, yang lalu tidak bisa masuk surga. Yang ini permintaan Pak Rishun yang tidak bisa mencium saja nggak bisa apalagi masuk. Mencium saja tidak bisa lagi masuk. Nah, oleh itu perlu kami sampaikan makna dari ini semua adalah kita mengambil hikmahnya agar kita bisa mencium dan masuk surga. Allahumma amin. Ya, bisa mencium dan bisa masuk ke surganya Allah. Filosofi dari 7 manusia yang tidak bisa mencium ini sebetulnya dijelaskan dalam hadis sahihnya. Kata Nabi, bau surga bisa tercium dari jarak 7 tahun perjalanan. Jadi baunya surga itu bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan. Kira-kira kita bisa bayangkan nggak ibu-ibu? 70 tahun perjalanan itu gimana? Ya, kita ke Mekah paling 9 jam, ya, naik pesawat. Naik sepeda Honda itu 6 bulan, naik motor 3 bulan. Ini ada nggak perjalanan? Kira-kira ada nggak perjalanan 70 tahun itu dari mana ke mana kira-kira? Filosofi dari hadis-hadis ini. Kira-kira, monggo silakan ada yang mau jawab. Kira-kira kita bisa bayangkan perjalanan 70 tahun. Berarti seumur-umur kita hanya jalan saja gitu. Umurnya 70 tahun untuk berjalan. Jadi para ulama, ibu-ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, ulama mengartikan ini bahwa perjalanan adalah perjalanan selama kita hidup. Diambil rata-rata umur manusia 70 tahun, ada yang kurang 70 tahun, ada yang lebih 70 tahun. Jadi kalau dikatakan perjalanan 70 tahun, perjalanan itu perjalanan hidup sebenarnya. Hidup manusia semenjak dia lahir diakikoi, ya, itu dihitung terus-menerus perjalanan menuju kepada akhirat, ya, kepada surga atau neraka. Nah, oleh itu ini betulnya hikmahnya apa dari 7 hadis ini, bahwa seumur-umur ada 7 macam manusia yang dalam hidupnya itu tidak bisa memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Orang yang mencari ilmu akhirat untuk tujuan duniawi. Ini maksudnya apa ini? Orang mencari ilmu akhirat. Dia belajar baca Quran dengan fasihnya, dengan hati-hatinya sahih hafal, dengan kitab Qur'annya hafal, dengan seluruh amal-amal solehnya hafal semuanya, hati semua apa? Paham semua. Tapi dia dipakai untuk kegiatan-kegiatan duniawi. Maksudnya apa? Duniawi ini maksudnya dia hanya tujuan hidupnya hanya Robbana atina fid dunya, ya. Robbana atina fid dunya, hanya untuk kepentingan dunia, tidak ada kata akhir, ya. Dalam tafsir Al-Baqarah ayat 20, ya, Robbana atina fid dunya, nggak ada akhiratnya. Itu kita baca ayat tafsirnya, ya. Jadi sejak dia lahir kemudian diberi nama, diakikoi, tapi dia pandai di pondok pesantren macam, tapi ternyata amalnya itu hanya untuk dunia. Contohnya apa kira-kira Ibu?
Orang yang pandai agama tapi hanya untuk amal dunia, kira contohnya apa? Kira apa? Maksudnya ya, Bill Gates menyumbangkan uangnya ke badan amal. Misionaris yang belajar Al-Quran. Orang yang tahu agama, belajar agama pinter, tapi sumur-umur bukan untuk akhirat, untuk dunia saja. Karena dia pertama ria, sombong, ujub, tak ujub ya. Ujub itu bangga pada diri sendiri karena ilmunya, karena hartanya, karena derajatnya, karena kemampuannya, karena kegantengannya, karena kecantikannya, dia itu ujub pada diri sendiri. Ya, jadi orang yang seumur-umur mengeksplorasi yang beribadah tapi bukan untuk akhirat, tapi untuk ujub, untuk riya, untuk sombong, maka dia termasuk tidak bisa mencium baunya surga. Itu ya maksudnya, Ibu. Kemudian yang kedua, wanita yang minta cerai tanpa alasan ini banyak sekali, Bu. Banyak sekali. Bahkan saya pernah berapa kali ini dimintai untuk menjadi moderasi agar tidak menuntut cerai. Bahkan itu salah satu di antara adalah adik Karusa sendiri di Jogja. Karena satu hal ya, jadi yang istrinya ini merasa lebih hebat, lebih kaya, lebih terhormat. Karena maaf Bu, karena kepala sekolah. Bu Kaja pernah sebagai kepala sekolah ya Bu ya. Nah, ada kepala sekolah, Bu Antar juga kepala sekolah. Ini adik saya ini punya istri kepala sekolah. Cukup menarik jabatan sekolah ini. Adik saya yang kandung itu cuma TU di Universitas Muhammadiyah Jogja. Ini kenyataan. Tiap hari untuk cerai. Nah, kemudian adik saya konsul saya, gimana Mas ini? Kamu yang punya harga diri. Kalau memang sudah berkali-kali dia cerai, ya udah kamu ceraikan. Kamu jawab, oke, saya cerai kata satu. Ya. Nah, setelah itu istrinya mulai bingung karena ternyata tanya orang tuanya itu ada masalah dengan agama. Itulah akhirnya saya dipanggil untuk Jogja menghadiri itu mendamaikan. Saya nikahkan kembali, saya islahkan keduanya dan sekarang damai. Dan saya katakan wanita yang menuntut cerai suami tanpa alasan yang sah, yang kuat, yang halal, dia tidak bisa mencium baunya surga. Jadi ibu ada lihat, di sini nggak ada yang tak cerai. Insya Allah, Allahumma amin. Ya, ya. Tua Pak, pernah cucuk. Gak susah. Yang ketiga, orang yang menyemir rambutnya khususnya warna hitam. Ini ada apa latar belakang ini? Kira-kira kok sampai ada hadis pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Kenapa ini? Siapa dia? Pada zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Ini kira-kira apa latar belakang ini? Hadis ini. Yang saya lihat sekarang ini justru disemir merah ya, dulu ya. Warna-warni. Warna-warni. Merah juga hijau biru tuh. Nano. Ini kayak orang barat itu ya Pak. Jadi disemir merah seperti orang barat-baratan itu ya. Ya, yang lucu lagi ya ibu ya, sudah kulitnya tuh hitam pekat, jadinya merah gitu. Jadi nggak pas. Maksudnya kulitnya putih itu merah nggak pas ya. KMD Pak. Apa tuh? Londo kok mundase. Loh kok udah ini istilah Pak kita lucu juga itu KMD. Bukan lembaga kedarmasikan desa. Londo kok mundase. Nah, sama. Jadi saya terangkan latar belakang ini adalah ini
ternyata menghitamkan rambut itu untuk perbuatan yang maksiat. Jadi orang yang sudah meninggalkan dunia hitam, ya paham ya? Orang yang sudah meninggalkan dunia hitam, artinya apa itu? Rambutnya sudah memutih, itu artinya meninggalkan dunia hitam. Menjadi dunia putih. Boleh ngopi udah deh Pak. Kopi hitam. Masih suka dunia hitam. Lanjut ke dunia hitam. Jadi orang-orang yang menyemir rambutnya, kemudian warnanya hitam pekat, kemudian menyulap juga mukanya macam-macam, ya bagi wanita itu untuk kemaksiatan, ya untuk yang minggu lalu disebut apa? Untuk menjadi germo ya Pak Rizul dan anak buahnya germo, ya itu yang masuk ke sini. Ada juga laki-laki yang sudah memutih semuanya, tapi dicat hitam semuanya, termasuk kumisnya, jenggotnya, semua dicat hitam itu. Nah, di kantor itu ada seperti itu. Suatu hari dia lupa nyemir jadi hitam gitu kan, nyemir. Nah, ketika ketemu teman-teman, loh kamu tuh ternyata sudah putih semua Pak. Loh, Pak iya Pak. Nah, dia lupa berkaca, berkaca, jadi ketahuan ke kantor karena buru-buru sehingga orangnya nggak disemir. Ya, ini jadi masalah juga karena ternyata hitamnya ini dianggap biar lebih mudah, kan? Untuk perbuatan maksiat juga, untuk merayu wanita dan macam-macam gitu ya. Padahal merayu wanita tidak harus dengan rambut hitam ya, betul nggak Bu? Rambut putih, gagal presiden. Rambut hitam kayaknya Astrea, ya? Rambut ya hitam ya. Rambut putih namanya Alfa, pilih mana? Ya, itu ceritanya itu asbabul khususnya. Yang keempat, orang yang bunuh kafir mu'ahad. Nah, ini apa? Ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi, ya, yang itu tidak boleh dibunuh karena kafir mu'ahad, kafir dhimmi adalah kafir yang sudah sepakat tanda tangan perjanjian dengan pemimpin Islam di suatu negara untuk tidak memerangi umat Islam. Ya, yang lalu kita boleh membunuh orang kafir dimanapun berada kalau dia memerangi umat Islam, kita bunuh. Ya. Kalau ini nggak boleh karena dia tidak memerangi dan dia membantu semuanya, membayar pajak, retribusi semuanya dibayar semuanya. Ya, dia ngajak damai baik, gitu, jadi warga negara. Jadi Islam itu indah, Islam itu damai, ya. Tidak harus menyerang. Ya. Tapi kalau diserang dia harus juga membalas menyerang. Kemudian yang kelima, orang yang sombong, tadi sudah disebutkan ya, orang yang sombong, orang yang kabur, orang yang ria, orang yang ujub, ini terancam tidak bisa mencium baunya surga. Yang kelima gitu. Nah, kemudian yang ke 6, ini agak panjang, mau di menisbatkan nasab bukan kepada ayahnya. Ini sedang ramai di kota-kota besar. Jadi menisbatkan nasabnya bukan pada ayah kandungnya. Jadi misalnya ini kasus juga ya, kasus si A itu nikah kepada seorang istri, tapi istri itu sudah hamil, ya. Hamilnya belum bisa jelaskan, baru berapa minggu gitu ya, tapi sudah hamil dia. Ketahuinya ketika tes DNA, ya, ternyata anak itu bukan anaknya suami yang tadi nikah itu, tapi si fulan yang menjadi pacar pertama itu. Nah, ketika nikah, maka si istri ini mengatakan bahwa itu anaknya yang laki-laki yang terakhir yang nikah itu. B-nya itu nggak boleh, itu haram. Ya, B-nya harus pada yang merasa memberikan embrio ya. Yang pertama siapa itu? Tahu dia. Embrio.
Ya jadi ini nasab nggak boleh ya. Ada yang ketujuh itu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini rapi semua begini nih ya. Tapi kalau bapak-bapak yang ke mall sana ya di Semarang sana itu pakainya belum jadi semuanya Mas Anto ya. Kira-kira senang nggak sana itu ya? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pakainya itu belum jatahnya belum rapi ya. Atau pakainya itu memang dibuat kurang sehingga memang harus harus ngepres gitu ya. Jilbab letot. Ya. Atau sumu, Pak. Hah? Sumu. Ya, Jadi, sumu. hanya ini aja. Jadi masa-masa itu kita jaga anak keluarga kita jangan sampai lepas dari jilbab. Karena ada beberapa di zaman sekarang itu orang berjilbab itu kalau sudah ubanan, ya sudah ubanan dia bersiap. Di kantor saya juga banyak orang, kok nggak kemana-mana jilbab kenapa? Ya kemarin rambutnya masih putih, masih hitam, masih ada putih di jilbab. Ini hal yang nggak boleh ya. Karena jilbab itu, ya jilbab itu sudah dipakai dikenakan semenjak dia itu akhir balik, ya. Nah, kalau itu harus dipakai jilbab, ya wanita wajib gitu ya. Berarti mari sama-sama dari ketujuh jenis manusia yang tidak bisa menjauh baunya surga ini, hendaknya kita didikkan, kita binakan kepada seluruh anak cucu putra kita agar bisa berpakaian yang baik, berbicara yang baik, akhlak yang baik, sehingga tidak termasuk yang diancam lewat 7 orang tadi ini. Sekali lagi, 70 tahun perjalanan adalah umur-umur manusia ya. Sehingga seumur-umur dia itu seperti 7 orang tadi ini, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Lain dengan yang kemarin itu ada 10 orang yang tidak bisa masuk surga ya. Nah, kemarin sudah ada. Jadi memang ini perintah Pak Tisun kemarin, maka saya buatkan makalah seperti ini. Nah, minggu depan saya akan buatkan makalah yang dinilai Pak Trubus, atau enggak hadir hari ini ya, yaitu pernikahan antara agama itu untuk Islam bagaimana ya. Sudah ada makalahnya, tinggal saya catat saja. Demikian kurang lebihnya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan komentar dari Ibu dan Bapak sekalian, kita tunggu. Untuk itu waktu kami serahkan semuanya kepada pembawa acara.